Ya, dihidupkan dulu. Sudah hidup itu. Belum terdengar itu, coba. Coba Ibu berbicara, Ibu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiono dari Wuryantara Wonogiri, Ustaz. Oh, nggih. Manten apa, Ibu? Dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama tentang riba, Ustaz. Setiap akad Al Ustaz menyampaikan tentang riba. Dan ini saya tanyakan juga tentang riba. Nggih. Anak saya masih ikut arisan yang itu simpan pinjam dan uangnya juga dikembangkan. Dan saya sudah menasihati kemarin, saya suruh ngambil uang pokoknya aja, nggak usah pakai bunga. Anak saya menjawab, ngambilnya nanti menunggu kalau sudah dibagikan. Nah, itu kalau menunggu dibagikan, itu apa termasuk anak saya ikut mengembangkan untuk riba, Ustaz? Dan sebaiknya itu apa menunggu dibagikan, apa diambil sekarang, Ustaz? Dan yang kedua, tentang sholat, Ustaz. Ya, kemarin di cabang Ustaz saya menyampaikan, ternyata kalau kita sholat itu tiap-tiap mau baca Al-Fatihah, baca ta'awud dulu. Nah, saya tuh sejak dulu itu kalau mau ta'awud cuma sekali, kalau mau mulai rakaat pertama itu, Ustaz. Dan yang rakaat kedua, ketiga kadang saya itu masih lupa tidak baca ta'awud. Saya sudah baca basmalah, kemudian saya ingat, kemudian saya ta'awud, kemudian baca basmalah lagi. Itu apa sudah benar apa belum? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disambung yang nomor 27. 29 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari cabang Babang Lipuro, Bantul. Bu Reni. Siap. Oh ya. Loh. Pakai siap, oh Bambang Lipur ya harus siap-siap itu ya. Alhamdulillah ya. Mari Bu Reni. Izin Ustadz, ini mengenai sholat safar. Kami dalam perjalanan dari Jogja ke Solo menggunakan kereta. Ya. Saat masih di stasiun Jogja, kami mendengar azan luhur. Ya. Tapi sudah jadwal naik kereta, Ustadz. Sampai Solo jam 1, kemudian kami melaksanakan sholat luhur. 4 rakaat, Ustadz. Ya. Kami lanjutkan sholat asar di Qashar 2 rakaat. Apakah sudah benar yang kami lakukan, Ustadz? Iya. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Giono ya, ini mudah-mudahan secara cepat, ini sudah terus kita ulang tentang riba. Begitu datang penjelasan ayat dan hadis keharaman riba, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih. Kata Allah kan begitu di ayat-ayat riba dari Al-Baqarah 275 sampai 279 itu kan. Faman jaa'a mau'idatum mir rabbih. Siapapun yang telah datang peringatan tentang riba dari Allah, maka yang harus dilakukan fantaha. Segera nyatakan berhenti dari riba. Nah, ini putrinya masih terlibat dalam koperasi ribawi yang di situ bunga berbunga. Simpan pinjam, yang pinjam mengembalikan dengan bunga. Ibunya sudah betul memberi nasihat segera diambil pokok
koperasi kemarin itu. Habis itu berhenti total, jangan ikut koperasi itu lagi. Tapi putrinya menjawab, nanti setelah dibagikan. Berarti masih mengharap dapat bagian dari koperasi itu, bagian riba. Maka jelas itu tidak boleh. Siapa yang tidak memperbolehkan? Ya Allah dan Rasulnya. Maka yang harus dilakukan putri jenengan tidak hanya sekedar ngambil pokoknya, tapi ambil pokoknya dan berhenti total dari koperasi itu. Jangan ikut lagi. Karena jelas di koperasi itu ada ribanya kok. Untuk apa kita ikut koperasi yang ada riba? Wes toh, usaha manusia sekuat apapun terkait riba ini tetap hancur. Karena ketetapan Allah begitu, yamhaqullahu riba kan itu. Wa yurbis shadaqat. Selamanya terus menerus Allah akan hancurkan, binasakan praktek-praktek ribawi. Semua hal yang dijalankan dengan riba itu pasti akan berakhir hancur binasa. Semua hal yang dijalankan dengan riba akan hancur total. Koperasi yang ada riba akan hancur, bukan hanya koperasinya tok yang hancur. Pelakunya, semua hal yang terlibat itu juga akan mengalami kehancuran total. Dunia akhiratnya begitu. Karena ketetapan Allah sudah final, tidak bisa ditawar lagi. Yamhaqullahu riba, selamanya riba itu akan terus Allah hancurkan, Allah musnahkan. Maka kalau tadi kita menunggu nanti setelah bagi hasil, meski nominal rupiahnya lebih banyak dari pokok yang kita berikan tadi, tampak menyenangkan, tapi itu akan membawa kita menuju kebinasaan. Yang dilakukan, yang benar menurut Allah dan Rasul, segera berhenti total, keluar dari koperasi itu, ambil pokoknya saja, hasilnya udah tinggal saja. Ambil pokoknya tok, tidak perlu menunggu bagi hasil. Kalau menunggu berarti ikut menyuburkan tempat praktek ribawi. Dan itu dilarang oleh Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Maka perintahkan dan suruh anaknya segera keluar dari koperasi itu. Ambil pokoknya, tidak perlu menunggu bagi hasilnya. Ketika sholat mau baca Fatihah, apakah di tiap-tiap rakaat atau hanya pertama kali? Ya, ini khilafiyah. Dan insya Allah dua-duanya bisa dipraktekkan. Ibu mau sekali saja di rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian ibu berta'awud di rakaat pertama itu, terus rakaat kedua, ketiga, keempat itu langsung bismillah, atau kalau memulainya dari bismillah atau langsung alhamdulillah, itu juga tidak mengapa. Kenapa? Karena rakaat 2, 3, 4 itu satu rangkaian dalam sholat itu. Yang tadi sudah diawali dengan ta'awud di rakaat pertama. Tapi kalau ibu mau mempraktekkan di tiap-tiap rakaat dengan ta'awud, maka itu juga boleh. An Abi Sa'idil Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qabla al-qira'ati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu senantiasa sebelum membaca Al-Fatihah beliau membaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tentu di tiap-tiap rakaat, karena Fatihah itu ada di tiap-tiap rakaat.
Maka ibu mempraktekkan sebagaimana praktek Nabi yang dalam hadis riwayat Abdur Razak juz 2 halaman 86 nomor hadis 2589 ini itu juga boleh betul, karena dulu Nabi prakteknya juga begitu. Di tiap-tiap rakaat sebelum Fatihah beliau berta'awud. Tapi kalau ibu mau memilih ta'awud di rakaat pertama tok, itu ya tidak mengapa, itu ya betul, itu ya boleh. Karena rakaat 1 sampai 4 itu satu rangkaian dalam sholat yang sama. Lah kalau ibu sudah mulai bismillah, sudah dibaca, terus kemudian lupa belum berta'awud, ya udah jalankan saja, teruskan saja. Tidak perlu lagi kembali ke ta'awud. Ya monggo lah, silahkan mau jalankan yang mana, semuanya insya Allah benar. Terus kemudian dari Ibu Reni Bambang Lipuro, ketika perjalanan safar dari Jogja ke Solo, itu sudah jadwal keberangkatan kereta. Berarti ibu kan sudah keluar dari rumah menuju stasiun untuk melakukan perjalanan safar. Ketika berada di stasiun, ibu masih berada di tempat iqomah. Begitu jadwal naik kereta terdengar adzan. Ibu sudah harus melakukan perjalanan. Begitu sampai Solo, ibu melakukan sholat tamam 4 rakaat zuhur, kemudian jamak asar 2 rakaat. Itu bagaimana? Insya Allah itu sah. Insya Allah sah karena ibu karena memang waktu terdengar adzan, ibu sudah harus melakukan perjalanan itu. Karena tidak bisa mampir-mampir ini. Gak bisa mampir-mampir. Wong kereta. Terdengar adzan masih di tempat iqomah, masih di Jogja, ya tidak apa-apa. Itu sudah terhitung mengawali safar, tidak bisa mampir. Lah nanti sampai sini jam 1, ibu sholat dengan dijamak seperti yang tadi disebutkan, itu sudah betul. Sudah betul. Ya, ada lagi?